Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di hari ini untuk melaksanakan kegiatan coaching. Di mana kegiatan ini adalah salah satu tugas dari modul 3 yaitu modul 2.3 yaitu demonstrasi konseptual. Nah, kegiatan coaching ini akan menggunakan algoritma, di mana saya sendiri sebagai observer, lalu ada coach di sini Ibu Mei Murtiani sebagai coach, lalu ada juga Bu Titi Prihatin sebagai coach. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke praktek coaching. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu coach dan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Oh, boleh, silahkan. Bagaimana Bu? Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah Bu. Ya, silahkan. Gini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Kepala sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa media pembelajaran buatan saya sendiri Bu, tetapi saya mengajar dengan memanfaatkan media belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum dan RPP yang telah saya buat walaupun tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Jadi di dalam RPP saya itu media yang saya gunakan menggunakan paralon bilangan. Nah, pas kebetulan paralon bilangan itu pas mau supervisi ketinggalan di rumah, jadi nggak saya bawa. Akhirnya saya mempraktekkannya seadanya. Saya menggunakan media papan tulis seperti itu. Iya. Oh iya Bu. Terima kasih Bu Titi, tidak mengganggu. Jadi Bu Titi bicara bahwa Bu Titi mengalami permasalahan. Permasalahannya adalah ketika disupervisi oleh kepala sekolah, beliau itu salah paham. Begitu ya Bu. Ya, tahunya Bu Titi tidak menggunakan media pembelajaran, padahal Bu Titi sudah mengacu sesuai dengan kurikulum dan RPP. Begitu. Bukan Bu, jadi saya kan RPP yang saya buat itu di situ media yang saya gunakan menggunakan media paralon, ya, garis bilangan. Nah, pas kebetulan media tersebut ketinggal di rumah. Nah, akhirnya pas praktek saya menggunakan media seadanya, yaitu media garis bilangan di papan tulis. Iya Ibu. Nah, dari permasalahan Ibu yang tadi ya. Oh begitu. Jadi itu permasalahan Bu Titi di kelas. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan media pembelajaran dalam mengajar Ibu? Iya Bu, jadi hal ini terjadi karena kesibukan saya di keluarga. Saya harus paginya itu mengantar anak berangkat ke sekolah. Jadi lupa membawa media pembelajaran yang sudah saya siapkan, yang saya masukkan ke dalam RPP. Begitu ya. Selanjutnya saya ingin tanya Bu, dari media yang Ibu sudah buat tadi, menurut Ibu itu kekurangannya dan kelebihannya apa Bu? Iya, ketika saya menggunakan media belajar papan tulis untuk anak kurang tertarik seperti itu. Kemudian jika saya menggunakan media paralon itu, anak lebih antusias, lebih semangat itu, terus lebih tertarik lah intinya seperti itu. Iya gitu. Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar, pada saat menggunakan media belajar apa? Menggunakan media belajar papan tulis, garis bilangan tapi di papan tulis. Dulu
Pak. Ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan media pembelajaran yang Ibu gunakan itu dapat menghambat eksplorasi murid Ibu? Iya Bu, kalau saya pikir-pikir kembali penggunaan papan tulis dan media pembelajaran berbasis IT tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran yang saya berikan Bu. Iya ya, oh iya Bu, betul, saya setuju dengan Ibu. Jadi media semua bisa kita jadikan media dan sumber belajar untuk murid-murid kita. Semakin banyak media yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Ya. Jadi sekarang apa rencana Bu Titi untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah Bu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi bagus sekali rencana Ibu ya, rencana Bu Titi. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan oleh Bu Titi berhasil. Lalu dari permasalahan ini apa komitmen Bu Titi? Komitmen Ibu Titi itu apa? Ini komitmen Bu. Jadi sekarang apa rencana Bu Titi untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada hari ini diberi kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan praktek coaching ya. Praktek coaching pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu sebagai coach Pak Rohmat, kemudian sebagai coach Bu Mai, dan saya sendiri sebagai observer. Untuk kegiatan coaching kali ini, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Mai dan juga Pak Rohmat. Assalamualaikum Pak Samsul. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Rohmat. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mai. Alhamdulillah sangat baik. Gimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah baik juga Pak. Kelihatannya sudah ada masalah. Iya Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu ini Pak. Alhamdulillah enggak, betul saya sudah selesai pembelajaran jadi santai-santai saja. Jadi begini Pak, sebenarnya saya sedang mengalami permasalahan di kelas saya. Permasalahan seperti apa mungkin Bu? Jadi begini Pak, saya kan mengajar kelas 5, mengajar kelas 5 sekolah dasar. Nah, saya itu beberapa hari yang lalu ditegur oleh salah satu guru di sekolah saya. Dia itu guru agama. Nah, beliau itu mengeluh kenapa ketika beliau mengajar di kelas saya itu anak-anaknya ramai, terus sepertinya tidak semangat dan kurang mengindahkan pelajaran yang sedang dilaksanakan seperti itu Bu. Seperti itu Pak. Jadi saya kan merasa tidak enak, apalagi beliau itu kan guru senior seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap di sini ada guru senior yang masuk ke kelas yang Ibu wali itu ya. Terus menurut beliau murid-murid Ibu itu berisik ketika diajar sama beliau seperti itu. Iya betul Pak. Kira-kira dari beliau sendiri sudah mengidentifikasi belum kira-kira permasalahannya seperti apa? Iya, jadi begini Pak, beliau itu kan guru agama namanya Bu Evi. Jadi ketika pelajaran ini kan awal semester, sudah beberapa kali ketika beliau masuk ke kelasnya kalau diberi pelajaran itu ramai seperti itu. Nah, bahkan ada anak yang tidak mengindahkan, sukanya di luar
atau bahkan di dalam juga suka ngobrol sendiri, jadi dia tuh merasa kesal seperti itu. Kak dulu ya, Pak. Sedang. Oke. Tadi saya sudah menyimak semua permasalahan yang Ibu sampaikan ke saya. Terus saya mau tanya nih sedikit sama Ibu. Kira-kira dari hasil percakapan ini ke depannya apa sih yang pengen dicapai atau goal apa yang pengen didapatkan dari Ibu? Ya, betul, Pak. Jadi saya berharap dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kita coba nih. Tadi saya sudah mengamati sedikit masalah yang Ibu Mega ceritakan kepada saya. Terus saya ingin tanya lagi, Ibu Mega pernah menegur Ibu Evi itu enggak? Terkait apa sih yang penyebab dari anak-anak itu ramai terus? Ya. Pernah Pak, saya pernah menemui langsung beliau. Saya tanya baik-baik, gitu. Kenapa alasannya apa? Kenapa kelas 5 sampai ramai seperti itu? Nah, beliau itu sepertinya kalau saya tanya tanggapannya kurang baik, bahkan marah-marah. Beliau menganggap saya bahwa saya meragukan kemampuan beliau untuk mengajar, karena beliau kan guru senior seperti itu Pak. Jadi saya mau tanya jawabannya seperti itu. Jadi di sini yang permasalahannya senioritas gitu ya. Oke. Dari masalah itu, dari Bu Mei sendiri ada pemikiran untuk apa sih rencananya akan dilakukan ke depan? Ya, terima kasih Pak Roma. Jadi saya untuk mengatasi permasalahan ini, saya memiliki 2 solusi untuk tersebut. Jadi yang pertama, saya itu akan meminta bantuan kepada kepala sekolah saya sebagai ketua di sekolah saya, sebagai mediator di antara kami. Jadi meminta untuk di mediator nanti membahas permasalahan yang ada di kelas saya, dan nanti ketemu solusinya, dan Bu Evi beliau sebagai guru agama jadi tahu sendiri begitu bahwa itu kan penting untuk sekolah seperti itu. Jadi saya kan sudah tanya baik-baik seperti itu. Terus yang kedua, nanti saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat di sekolah, terutama rekan guru yang dekat dengan beliau, untuk intinya sharing membahas permasalahan yang ada di kelas kami supaya diberi jalan keluarnya. Karena saya kan sudah tanya ke kelas 5. Menurut mereka kenapa sih Bu Evi ketika sedang mengajar ramai seperti itu? Nah, jawaban mereka itu katanya begini, katanya karena Bu Evi dalam mengajar itu terlalu monoton, terus textbook seperti itu, intinya kurang menarik seperti itu. Jadi anak-anak tidak semangat, anak-anak itu tidak tertarik begitu. Jadi mereka ramai seperti itu Pak. Dari solusi yang Ibu mau sampaikan itu menurut saya sudah sangat bagus gitu, tinggal dilaksanakan saja. Memang untuk pada kurikulum saat ini pembelajaran yang menarik itu sangat diperlukan, apalagi anak-anak sama misalnya tuh kalau dibilang anak-anak milenial seperti itu. Mungkin kedepannya dengan Ibu mengambil langkah seperti itu bisa akan dijaga. Nah, setelah merencanakan langkah itu, langkah seperti apa lagi yang akan dilakukan? Jadi nanti setelah langkah ini saya berharap kedepannya solusi yang saya rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Nanti tadi saya minta tolong ke kepala sekolah sebagai mediator dan rekan sejawat juga untuk teman sharing seperti itu. Langkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk berkumpul dalam kegiatan praktek coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual. Sebelum praktek coaching ini dilaksanakan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Maimurtianisi sebagai observer, dan Bu Titi Prihatin sebagai coach, dan Pak Rahmat sebagai coach.
praktek coaching pada hari ini menggunakan alur Tirta. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada beliau, Ibu Titi dan Pak Rahmat. Silahkan. Assalamualaikum Bu Titi, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Rahmat. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Kok kelihatannya sedang ada masalah nih? Mungkin mau bercerita Pak Rahmat? Ya, ini ada sedikit masalah beberapa hari ini. Sebenarnya nggak sedikit sih, mungkin agak banyak masalahnya. Iya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Rahmat? Saya punya pikiran beberapa hari ini, saya cuma ingin lebih tenang aja. Oke. Ambil dulu posisi duduk yang nyaman. Sudah? Alhamdulillah sudah Ibu. Kalau sudah nyaman, coba ceritakan apa yang sedang Pak Rahmat rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Mungkin Bu Titi lupa-lupa ingat Bu. Beberapa hari lalu kan saya sudah melaksanakan supervisi sama Bapak pengawas. Tapi supervisi itu saya rasa berjalan kurang lancar gitu. Saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas. Oh, bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Pak Rahmat mendapat teguran dari pengawas sekolah? Sebenarnya kalau menurut saya masalahnya itu nggak terlalu serius. Tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Pak Rahmat? Kemarin Bapak pengawas itu mengkritik cara belajar, cara mengajar saya. Itu yang membuat saya kepikiran sampai saat ini. Proses mengajar yang bagaimana Pak Rahmat yang membuat pengawas mengkritik kepada Pak Rahmat? Jadi beliau itu kayak notice kegiatan dengan gaya mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Rahmat dengan respon dari pengawas tersebut? Kalau saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau saya sudah menggunakan media-media belajar yang lain, video dan lain sebagainya. Tapi dia tetap saya harus menggunakan buku teks. Gitu. Sebenarnya saya menyampaikan kepada beliau kemarin bahwa saya itu sudah menggunakan sumber tidak harus menggunakan buku teks, hanya menggunakan sumber yang ada di perpustakaan. Nah, ketika saya menyampaikan itu kepada beliau kurang setuju dan agak marah seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya ingin tahu. Saya ingin tanya ya sama Pak Rahmat. Dulu selama ini apa yang Pak Rahmat lakukan di dalam proses pembelajaran mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai media, berbagai sumber belajar, yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan dan juga sumber belajar lainnya. Tapi saya tidak menggunakan buku teks seperti yang yang kita oleh pemerintah itu. Nah, itu yang membuat beliau tersinggung. Gitu. Terus mengapa Pak Rahmat tidak menggunakan buku teks? Oke, sebenarnya kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, juga memotivasi dan juga yang paling penting mengacu kepada kurikulum. Jadi menurut saya nggak ada masalah ketika saya menggunakan sumber belajar dari mana saja. Yang penting kan siswanya tidak tidak terbebani dan merasa kalau pembelajaran itu menyenangkan. Sebenarnya sudah bagus sih Pak Rahmat untuk hasilnya sendiri saat Pak Rahmat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda ya Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Kalau menurut saya sebenarnya apa yang sekarang itu karena kenapa saya nggak kepikiran hal itu ya, karena di selama ini yang saya pikir yang penting sumber belajarnya beragam, anak-anak senang. Pantas saja selama ini itu ada beberapa siswa yang nilainya itu tidak maksimal seperti anak-anak yang lain. Mungkin kebutuhan itu tidak terpenuhi oleh cara belajar saya. Ya itu Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Rahmat menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga seperti itu Pak Rahmat. Oh, tidak ada benar juga apa yang Ibu sampaikan dan juga Bapak pengawas kemarin sampaikan kepada saya, Ibu.
setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Jujur ya Bu, beberapa hari ini setelah saya mendapat teguran dari Bapak Pengawas, saya itu malah tidak nyaman dengan perasaan saya di rumah. Saya tidurnya jadi tidak teratur, terus kadang di sekolah juga saya terlalu sibuk memikirkan hal itu sampai semua pekerjaan saya itu terbengkalai seperti itu. Kemudian apa yang membuat Pak Rohmat merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya saya itu tidak nyaman dan juga merasa rasa itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah ke depannya. Iya. Jika saya dapat menyimpulkan nih ya, yang membuat Pak Rohmat merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Rohmat tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Rohmat memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Nah, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu ya Pak? Benar sekali Ibu, itu yang saya takutkan. Takutnya kira-kira nanti saya dipanggil apa enggak, takutnya ada masalah sama pekerjaan saya apa enggak, seperti itu. Kalau begitu menurut saya untuk masalah ini Pak Rohmat bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Rohmat dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu Ibu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Pak Rohmat ke depannya Pak? Mungkin yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menemui kepala sekolah dan menyampaikan apa yang menjadi keresahan hati saya. Mudah-mudahan beliau mau memberikan solusi untuk saya. Ya. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Jadi setelah menemui kepala sekolah, nanti saya benar akan menemui Bapak Pengawas. Lalu saya akan meminta maaf kepada beliau atas kejadian kemarin. Apa yang beliau sampaikan sudah benar. Kedepannya saya akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Semoga pembelajaran yang saya lakukan dipadukan dengan apa yang beliau sampaikan kepada saya akan menambah pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menarik lagi. Baik, berarti langkah yang Pak Rohmat ambil selanjutnya terkait Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Rohmat selanjutnya Pak? Untuk selanjutnya, karena anak-anak sudah nyaman dengan gaya belajar saya akan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan, tapi saya juga akan mengkolaborasikan dengan pesan dari Bapak Pengawas. Seperti itu. Oh iya, langkah yang Pak Rohmat ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak. Oke, syukur alhamdulillah Ibu, semoga ke depan berjalan dengan lancar, dan sekarang saya juga merasa sedikit lega, bukan sedikit tapi sangat lega karena saya sudah berbagi sama dengan ada yang mau mendengar. Semoga kedepannya langkah-langkah yang saya ambil tidak ada kesalahan dalam mengambil langkah lagi, karena dari kemarin saya takut saya salah mengambil langkah malah berdampak kepada saya dan juga sekolahan seperti itu. Syukurlah jika Pak Rohmat sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Rohmat lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu sendiri, saya akan terus menggunakan media ajar yang sesuai dengan kurikulum tentunya, dan mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, termasuk juga aturan yang pengawas berikan kepada saya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Rohmat untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Nah, itu dia yang saya pikirkan sampai sekarang. Mungkin nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah, mudah-mudahan ada solusi untuk saya ke depannya. Ya, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Rohmat dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Amin. Tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Ibu. Percakapan kita
sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya saya sendiri pribadi bisa menjadi guru yang lebih baik dalam mengajar. Seperti itu Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat terbantu. Amin, sama-sama Pak Rohmat. Oke, terima kasih Bu Titi, saya sangat terbantu. Kemudian saya dapat lagi, saya izin pamit kelas. Ya, silakan Pak Rohmat. Terima kasih. Demikian tadi adalah praktek coaching dari Bu Titi dan Pak Rohmat. Jadi dari praktek tadi sudah terlihat alur ceritanya. Jadi sudah urut dari awal hingga akhir. Demikian praktek coaching hari ini dari kelompok kami. Saya selaku observer mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.